Akhirnya setelah 2 tahun proyek saya ini setelah melalui pandemi dan ditipu beberapa kontraktor, akhirnya kebuka juga setelah 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena bangunnya nyicil nunggu duitnya. Tapi alhamdulillah akhirnya udah kebuka. Tapi walaupun udah kebuka ternyata masih banyak aja masalahnya. Buat penonton DKID yang lama pasti udah tahu lah ya, kalau 2 tahun lalu saya bangun project ini, tempat ini yang memang saya itu pengen punya tempat di mana ini wadah buat kalian. Entah itu konten kreator, orang-orang yang produktif, orang-orang yang pengen punya banyak ide, itu saya tempatkan atau wadahnya di sini. Jadi kalau di sini wifi-nya itu udah saya pastikan saya pakai provider yang paling kenceng dan saya pastikan udah nggak ada dead zone. Jadi kalau misalkan banyak orang di sini, wifi-nya harusnya aman ya, banyak colokan juga. Jadi kalau misalkan karena ide itu kan kadang muncul ketika hal-hal random ya, kayak saya contohnya ketika motoran sore-sore kehujanan gitu malah ada ide. Terus di WC itu kadang juga saya ada ide. Nah, kebanyakan ide saya juga muncul ketika saya lagi ngafe sama teman-teman saya, tiba-tiba mereka nyeletuk dan itu bisa jadi ide gitu. Makanya saya buatkan tempat ini biar ya orang-orang Malang ini punya banyak ide lah, tempat nongkrong yang tapi nggak nongkrong-nongkrong aja yang buang-buang uang, tapi juga bisa keluarkan banyak ide. Tapi ternyata setelah dibuka pun juga masih banyak aja PR-nya. Kayak kemarin ketika hujan deres dan Malang itu kan memang ya terkenal hujannya lumayan ya. Jadi area sini itu masih banyak yang bocor. Jadi kenapa itu di Instagramnya tempat kita ini di Distrik 18 Cafe, saya tulis bukan soft opening atau grand opening, tapi trial opening. Karena masih terlalu banyak PR-nya. Dan kalau misalkan saya buka pagi jam 10, ini sekarang sekitar jam 1 ya. Dan ini panasnya lumayan, makanya di situ ada kipas. Ngomongin panas, area kitchen kita itu malah lebih panas karena sempit banget. Nah, jadi ini adalah tempat kitchen kita di mana kalau misalkan masuk semua berapa bar? 7. Nah, 7 karena tempatnya kecil, jadi kitchennya kecil, udah banyak yang request kipas angin. Nah, di situ ada kipas angin. Ada blower juga di pojok. Ya, ini kan tempat bar ya. Ini udah sempit buat 3 orang. Di kitchen ini kalau ada Caca itu intinya dia size-nya XL lah, jadi lebih kecil lagi tempatnya kalau ada Caca. Nah, di sini udah ada blower sama kipas angin, cuman masih tetap panas. Jadi solusinya kita pakai Xiaomi Smart Air Purifier. Kita pindah ke atas karena anak-anak lagi persiapan masak. Jadi kalau misalkan saya syuting di sana keganggu karena di sini jam 3 kita udah buka. Dan sesuai namanya ya, Xiaomi Smart Air Purifier Compact. Jadi dia memang compact banget. Ukurannya cuma segini aja. Dia punya ukuran yang nggak menuh-menuhin buat space kitchen kita. Yang emang kalau kalian lihat ini udah kecil banget. Kitchen kita itu lebarnya paling sekitar 3 meter, panjangnya 8 meter. Dan disitu untuk 7 orang. Jadi sama sekali tidak humanis. Tapi dengan adanya Xiaomi Smart Air Purifier Compact ini, sangat membantu banget. Karena walaupun dia kecil, dia mampu membersihkan ruangan itu sebesar 48 meter persegi. Kitchen kita itu 8x3, jadi cuma 24 meter persegi. Aman. Terus dia juga punya 3-in-1 filtrasi yang mampu memfilter partikel sekecil 0,3 mikron. Kalau kalian tanya 0,3 mikron itu ya kira-kira seukuran santet Jombang lah ya, jadi gak bisa dilihat intinya. Terus dia juga punya sertifikasi dari TÜV Rheinland untuk alergi. Jadi buat kalian yang mungkin punya alergi bulu hewan, debu, itu bisa pakai ini biar asmanya nggak kumat. Kalau di websitenya sih diklaim si Xiaomi ini filternya yang bisa memfilter 0,3 mikron tadi dapat memfilter mulai dari serbuk sari, bulu hewan, dan bebauan. Nah, si bebauan ini yang kita butuhkan untuk di kitchen. Karena baunya sambal itu kalau digoreng kan wah menyengat banget. Kalau misalkan anak-anak kitchen yang bau sih nggak masalah ya karena hidung mereka udah terbiasa. Tapi kalau misalkan teman-teman main ke sini terus ketika lagi cari ide, lagi nugas atau lagi produktif, tiba-tiba ada bebauan yang menyengat kayak gitu kan pasti idenya apa nanti pasti campur sambal. Dan pengalaman kita setelah pakai Xiaomi Smart Air Purifier ini, bau-bau itu kalau dibilang menghilang enggak juga, tapi berkurang dan hilangnya itu lebih cepet. Dan yang penting nggak sampai ke hidung pengunjung. Terus yang enak lagi, dia juga bisa terkoneksi dengan aplikasi ekosistemnya Xiaomi yaitu Mi Home. Di aplikasi ini kita bisa monitoring kualitas udara secara real time. Kalian bisa lihat nih ya ketika proses masak-memasak, indikator udaranya akan berubah jadi pur dan LED di atas purifier
purifier-nya juga berubah. Nah sekarang kan warnanya hijau ya, jadi kualitas udaranya sekarang lagi baik. Kalau misalkan lagi kita masak sambal dan banyak asap, dia akan berubah merah untuk menandakan kalau kualitas udaranya lagi nggak bagus. Di aplikasinya ini kita juga bisa cek quality filternya. Si filternya ini kan lama-kelamaan akan kotor ya, karena dia kan sistemnya menyaring udara kotor yang ada di sini, disaring di lewat bolongannya ini, terus dikeluarkan menjadi udara bersih. Pakai filter yang 0,3 mikronnya tadi. Apalagi kalau kita pakai di heavy duty kayak kitchen tadi, dimana ya masaknya itu bakalan banyak, asapnya banyak, debunya lebih banyak. Kalau kata Xiaomi sih kalau pemakaian normal filternya ini bisa diganti 6 sampai 12 bulan. Tapi kayaknya kalau misalkan pemakaian kitchen kita itu kayaknya ya sekitar 5 atau 6 bulan harus ganti. Nah si indikator quality filternya tadi bakalan berguna ke depannya buat kita untuk kita nggak usah kayak nebak-nebak ini filternya waktunya ganti atau enggak ya. Tinggal lihat di aplikasinya aja. Terus untuk filternya ini kalau saya lihat di marketplace harganya juga cukup terjangkau. Untuk yang kita bahas ini filternya itu harganya sekitar 399.000. Kalau pemakaian normal kan bisa ganti sampai 1 tahun. Jadi masih lumayan affordable. Selain itu di aplikasinya ini kita bisa on off kan dia dari jarak jauh, bisa atur speed RPM-nya juga, kipasnya juga. Jadi kalau misalkan anak-anak kitchen lupa untuk mematikannya, ya tinggal saya matikan aja dari jauh atau dari rumah. Beres. Untuk suara kipasnya juga nggak terlalu mengganggu. Ini sekarang dia ada di mode sleep. Nah, kalau misalkan mode sleep itu cuma 41 desibel. Ini mikrofon saya dekatkan di sini. Sama sekali gak kedenger. Terus kalau saya tambahkan di mode max speed, kira-kira suaranya seperti ini. Dia ada di 60 desibel. Ini juga nggak terlalu mengganggu kalau misalkan kita taruh di kitchen. Tapi kalau misalkan kita taruh di ruangan tidur, ya saran saya sih di mode auto aja. Jadi dia akan auto mendeteksi kualitas udara itu gimana. Kalau misalkan semakin buruk ya dia akan kenceng-kenceng sendiri. Cuman pengalaman saya kalau misalkan pakai air purifier ketika tidur pakai mode auto, kadang itu menakutkan gitu ya. Kadang mau tidur tiba-tiba kipasnya kayak kenceng sendiri. Padahal nggak ada debu. Jadi saya kira setan itu juga difilter sama dia gitu. Jadi kalau pas tidur saran saya sih mending di sleep mode aja. Terus untuk dayanya dia juga nggak terlalu bersahabat dengan PLN karena di mode max speednya itu di 24 watt. Terus kalau misalkan mode standby malah cuman 1 watt aja. Jadi benar-benar hemat daya. Jadi jatuhnya ya hemat daya, terus hemat space juga karena dia compact dan juga hemat di dompet. Karena untuk harganya dia juga cukup terjangkau. Harganya itu sekitar 1 jutaan dan untuk filternya cuma sekitar 399.000. Tapi kekurangannya sih dia agak susah untuk dipindah-pindah ya karena Xiaomi ngejar desain yang minimalis tapi tetap terlihat modern, terlihat mahal, jadi nggak ada hand carry-nya. Weh, mati dia. Jadi kalau misalkan kita mau pindah-pindah harus kayak gini nih. Nah, kalau misalkan ada hand carry-nya kan harusnya lebih mudah. Tapi overall untuk kebutuhan saya di kitchen saya yang luasnya cuma 28 meter persegi, Xiaomi Smart Air Purifier Compact ini udah worth it banget menurut saya, udah lebih dari cukup dan harganya juga terjangkau. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.